kita. Bos, kenapa nggak bilang bos kalau mau datang sekarang bos? Nih saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan dan ini mendadak Pak kita. Saya dari kemarin ngebangun kantor yang baru dan rencana semua orang yang kerja di kantor ini saya mau pindahkan ke kantor yang itu. Soalnya kantor ini udah lama gak saya perbaikin. Jadi saya tinggal kasih uang sama orang yang mau kerja di sini buat perbaikin kantornya. Setelah kantor ini selesai, saya mau ganti orang baru di sini. Jadi kantor yang lama, yang baru, yang udah selesai dibangun, biar enak ditempati sama karyawan yang udah lama kerja sama saya. Berarti ini sebentar lagi bakal ada meeting dadakan ya Pak? Mungkin saya cuma perlu sama Pak Gita, Pak Romi dan juga Bu Rosita. Biar kalian bertiga yang menyampaikan nanti sama orang-orang yang ada di kantor ini. Siap Pak. Ya kalau bisa dalam waktu sekitar 2 minggu semua barang yang ada di sini udah dipindah ke kantor yang baru dan semuanya sudah siap untuk dipakai. Gimana? Sanggup apa enggak? Sanggup Pak. Nanti saya bakalan sampaikan sama Pak Romi dan juga Bu Rosita. Soalnya kan ini dadakan Pak. Untuk mengumpulkan teman-teman kantor ini juga agak susah Pak. Soalnya kan ini jam istirahat Pak. Masih ada di luar semua. Jadi deh kalau begitu sekarang aku minta tolong sama kamu panggil Pak Romi dan juga Bu Rosita. Saya tunggu di sini. Sekarang Pak. Ya udah sekarang. Masa minggu depan? Siap Pak. Kenapa ribut-ribut? Aduh kaget Pak Nggak Gita. ribut sih Pak. Ngomong-ngomong saya datangnya pagi loh Pak. Pak Gita nggak mau sanjung-sanjung saya nih Pak. Nggak perlu, karena banyak telatnya. Cuman sekarang aja tepat waktu. Bagus Pak. Tahu kalau sekarang aku telat. Begini Romi, Rosita. Iya Pak. Pak Bagas itu datang sekarang. Dia datang tiba-tiba nggak bilang. Aduh. Sudah mempersiapkan semuanya loh Pak. Sekarang ada di parkiran. Udah aku ngomong dulu. Dia itu kesini mau bilang sama kita bertiga untuk mengumumkan bahwa kantor ini sudah nggak mau dipakai lagi. Bentar, Kita mau pindah ke kantor yang baru. bentar dulu Pak. Bukannya kita dikumpulin di sini itu mau ngebahas soal meeting sekarang Pak? Bukan. Dia cuma mau bilang itu. Lebih jelasnya kita bertiga kesana aja. Soalnya Pak Bagas sudah nungguin. Oh, iya ya udah kita ke Pak Bagas dulu kita. Tapi ngomong pekerjaan kalian udah selesai semua apa belum? Udah. Tenang aja Pak, kalau kerjaan kita udah selesai semua Pak. Tenang-tenang aja. Nanti malah nggak dikerjakan. Enggak Pak, nanti tinggal presentasi aja kok. Udah kita selesaikan semua dan minta tanda tangan sama Pak Gita dan juga Pak Bagas. Ya memang Pak Bagas kesini nggak bakalan nanya pekerjaan kalian, tapi nanti kalau misal tiba-tiba dia menanyakan, ya kamu sudah mempersiapkan, udah selesai kan? Oke aman Pak. Cuman Pak. Terus nanti kalau kita itu nggak kerja di kantor ini pindah kemana Pak? Pak Gita tahu Di kantor baru. kantor baru. Lipat di tapi Jompo kamu. Tapi kamu nggak tahu kantor baru kita. Nanti bakalan Pak Bagas bakalan menjelaskan. Tapi kantor ini aman kan Pak? Nggak ada masalah kan Pak? Ya, nggak ada masalah lah. Ya. Cuma kantornya aja yang dipindah. Nantinya takut Pak Bagas udah bangkrut gitu Pak. Kamu jangan sembarangan ngomong. Ya kan aku takut juga Pak. Kalau semisal kantor ini bangkrut, saya mau kerja di mana Pak? Udah nih. Udah kamu jadi tuang sabu aja. Ini cerewet banget Mau, Pak. Pak. Ya udah ayo ke Pak Bagas. Ya Cerewet udah, banget jadi ayo. orang. Ya udah kalau begitu aku udah bilang sama Gita kalau misalkan 2 minggu lagi harus pindah semua. Oke. Maaf Mbak. Ya udah kalau gitu. Saya Oke. minta maaf. Mbak kenapa? Kok kayaknya Mbak kesakitan? Saya nggak tahu nih, perut saya sakit banget mas. Maaf ya, saya nggak sengaja nabrak mas. Gini deh, Mbak istirahat aja di depan kantor saya, nggak apa-apa. Saya boleh numpang istirahat sebentar. Ini kantor mas. Ya nggak apa-apa, ini kan juga jalan-jalan kantor semua. Nanti kalau ada yang negur bilang aja, udah disuruh saya. Ya udah kalau gitu. Apanya nih, kok kayak mirip? sih? Ayo. Saya permisi ya mas. Saya mau numpang istirahat sebentar di depan sana. Ya udah, kalau begitu. Makasih banyak mas. Maaf sekali lagi tadi Ya saya udah. nggak sengaja nabrak. Aku lihat perempuan itu kayak pernah lihat. Apa benar itu Sinta ya? Loh. Ini kan gelang yang dulu waktu kecil aku kasih sama dia.
Atau jangan-jangan perempuan itu benar Sinta lagi. Apa aku harus kejar aja ya? Aku harus kejar. Pak. Kita. Permisi Pak. Oh, Sehat Pak Romi sama Bu Rosita? alhamdulillah. Jadi gini deh. Saya mau bilang sama kalian bertiga. Tadi aku udah sedikit menyampaikan Iya, Pak. sama Gita. Kalau misalkan aku udah merencanakan dari dulu sih, dari jauh-jauh hari, aku akan ngebangun kantor baru. Kantornya jauh lebih besar dari kantor ini. Karena kantor ini juga udah lama ditempatin. Jadi aku minta tolong dalam waktu 2 minggu barang-barang di sini udah beres dan kalian udah pindah ke tempat kantor yang baru. Baik. Kalian bakalan lebih nyaman di sana kok. Dan kabar baik juga buat kalian bertiga, ada kenaikan gaji 2 kali lipat buat kalian bertiga. Naik gaji Pak. Pak, makasih ya Pak atas semuanya. Tapi Pak, sebenarnya semua yang sudah diberikan Pak Bagas kepada kita itu sudah lebih dari cukup sih Pak. Tapi gak ada yang merasa kurang kan dengan gaji yang Enggak, saya berikan? Cukup nggak? Cukup. Cukup Hah? Pak. Cukup. Benar? Benar, Pak. Ya udah deh. Kalau soal gaji kalian bilang aja, gak usah sungkan-sungkan. Dan aku juga mau bilang sama kalian bertiga, kalau di luar urusan kantor jangan pernah ngubungin saya, ngomongin tentang kerjaan. Dan saya juga mau mengingatkan sama kamu Rosita, saya gak mau pacaran dan saya gak mau dideketin sama karyawan saya sendiri. Jadi jangan, gak usah sok caper WA saya, terus ngubungin saya, sok perhatian sama saya, ngajakin saya makan. Baik, Pak. Ini gak akan berpengaruh sama kerjaan kalian. Kadang-kadang manusia memang kayak gitu Pak. Kadang lupa sama kodratnya sendiri Pak. Maksudnya Pak Romi? Enggak Pak. Pak Romi menghina Bu Rosita. Oh, enggak Pak. Cuman salah ngomong doang Pak. Saya bilang begini, bukan mau menghina Bu Rosita, tapi saya mengajarkan sama kalian semua, profesional dalam bekerja itu lebih penting daripada hubungan pribadi aku antara karyawan dengan karyawan yang lain, ataupun antara karyawan dengan saya. Ya, Pak. Kalau kamu masih tetap, aku bakalan segan-segan buat nurunkan jabatan. Enggak, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Pak. Saya nggak bakalan WA Pak Bagas atau telepon-telepon Pak Bagas lagi. Saya juga cukup sudah berulang kali untuk bilang kepada Bu Rosita Pak, kalau malam itu kacamatanya dibuka Pak, biar dia itu bisa ngelihat Pak. Kan selama ini kalau malam-malam dia pakai kacamata Pak, jadinya gelap Pak lihatnya Pak. Lurus aja Pak. Ya udah deh, kalau begitu omongan kamu gak ada yang penting. Pak Gita, sekarang siapkan ruangan buat saya. Saya harus ngurusin siapa aja karyawan yang harus pindah ke kantor yang baru. Siapa? Ya udah, siap. Dan buat kalian berdua gaji udah aku naikin. Jabatan nanti bisa aku naikin juga, tapi dengan syarat kalian harus bekerja dengan standar operasional prosedur kantor yang udah aku terapkan. Tenang aja Pak, kita berdua ini nggak bakalan berkhianat kepada Bapak maupun kepada kantor Bapak. Ya udah deh, kalau begitu aku harus masuk ruangan dulu karena entar lagi juga aku masih ada hal penting yang harus aku ngomongin sama rekan bisnis aku. Siap Pak. Baik, Silakan Pak. Kok kayak ada yang kurang ya? Aku barusan mau ngapain ya? Oh, aku ingat. Aku harus nemuin wanita itu. Kalau memang benar gelang ini punya dia, berarti benar dia itu Sinta. Kalau aku lihat dari mukanya sih, emang benar dia Sinta teman kecil aku. Giliran gak dicari, dia nongol. Giliran dicari, dia gak ada. Aku gak boleh senang dulu. Takutnya ini cuma gelang yang sama aja. Dan kalaupun ini benar gelang milik Sinta, siapa tahu perempuan yang tadi bukan Sinta. Aku jadi bingung. Apa aku selesaikan kerjaan dulu ya sebentar. Setelah itu aku langsung temuin wanita itu di depan. Dia bilang mau istirahat karena sakit perut. Tapi kalau misalkan bukan, setelah aku samperin dia bukan Sinta, pasti aku bakalan ngerasa sedih lagi. Tapi nggak apa-apa deh, nggak ada salahnya aku nyoba.
Kalau aku lihat gelangnya ini sama persis sama gelang yang aku berikan sama Sinta waktu dulu aku masih kecil. Ini gelang pemberian almarhumah ibu aku. Dan ibu aku juga berwasiat kalau misalkan gelang ini harus aku berikan sama wanita yang dianggap sebagai wanita yang bisa mendampingi aku seumur hidup. Ya walaupun dulu masih ya kecil, tapi aku kan udah tahu dia baik sama aku, kamu juga baik sama dia. Aku selesaikan kerjaan dulu deh, biar cepet aku langsung temuin perempuan itu. Kamu salah ya. Perut aku kenapa ya Dia tiba-tiba tuh sakit? cewek tau nggak? Bukan Jadi cowok. kamu ngelihatnya laki-laki. Nih, kalau pakai kacamata laki-laki. Mbak. Dibuka perempuan. Kamu ngapain duduk di situ? Maaf. Pegangin perut lagi. Lapar. Ambilin. Lapar dia. Kalau perut. Em, Lagi lapar, Mbak. Saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba perut saya sakit. Saya udah izin kok buat numpang istirahat di sini. Izin sama Makanya. siapa? Nah, tunggu. Izin sama siapa? Izin sama pemilik kantor ini. Hah? Kamu nggak tahu pemilik kantor di sini siapa? Bapak pemilik kantor ini. Emang kamu kira aku ini siapa di sini? Hah? Makanya kalau kamu nggak mau sakit perut, kamu itu makannya yang bersih-bersih, yang higienis. Jangan makan di tong sampah tuh. Itu sudah banyak kumannya. Jadinya kamu sakit perut kayak gini. Kalau udah sakit perut kayak gini, kamu juga kan yang sengsara. Hah? Jadi Saya nggak mungkin makan di tong sampah, Pak. Bapak kenapa bilang saya kayak gitu sih, Pak? oh sorry. Aku kira kamu itu pemulung. Tapi Cocok nggak bagus sih? banget. Bagus kan? Cocok banget malah. Sekarang saya boleh minta tolong nggak? Mungkin ibu sama bapak punya obat untuk peredakan nyeri perut saya. Coba ngomong lagi. Gimana? Saya minta tolong, mungkin ibu sama bapak punya obat untuk meredakan nyeri perut saya. Minta tolong? Hah? Iya, Pak. Kamu itu baru kenal kepada kita berdua, hah? Seenaknya minta tolong. Emang kamu kira aku ini kakak kamu? Aku ini bapak kamu, hah? Enggak, Pak. Maaf kalau saya lancang, tapi tadi ada seorang laki-laki yang mengizinkan saya untuk duduk di sini. Saya pikir bapak sama ibu juga mau bantu saya. Ya udah, kalau laki-laki itu mengizinkan kamu duduk di sini, ngapain kamu harus ngerepotin kita berdua, hah? Terus untungnya aku ngasih obat sama kamu, itu apa, hah? Pahala enggak bakalan dapet, ya? Uang juga nggak bakalan dapet. Yang ada cuman capek bolak-balik ya, ngambil obat cuman buat kamu, beli obat cuman buat kamu. Lagian Mbak juga di sini. Sebagai apa? Sebagai apa di sini? Cuma duduk kan, numpang duduk di sini depan kantor. Apalagi Mbak tadi izinnya sama laki-laki yang katanya Mbak pemilik kantor di sini. Padahal yang jelas-jelas pemilik kantor di sini adalah Pak Romi. Iya. Soal Betul. itu saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu kalau ternyata bapak pemilik sesungguhnya di kantor ini. Karena tadi saya rasa laki-laki itu emang pemiliknya, karena tadi pakai jas rapi dan dia benar-benar mengizinkan saya untuk duduk di sini. Itu cuman partner kerja aku. Lagian di sini itu nggak ada hidung belang ya. Kalau kamu mau nongkrong jangan nongkrong di sini. Hidung belang maksud bapak kayak gimana ya, Pak? Saya di sini cuma sakit perut dan saya cuma numpang untuk duduk, Pak. Saya Oh. bukan mau ngapa-ngapain. Aku kira mau jual diri. Aduh, kayaknya sih bisa jadi loh, Pak Bos. Bisa jadi juga. Bisa jadi karena kan di sini udah tahu kan kantornya gede, karyawannya juga ganteng-ganteng, rapi-rapi. Terus kebanyakan karyawan di sini kan bawanya mobil. Pasti dia mau goda salah satu karyawan yang ada di sini. Dijadikan kesempatan untuk perempuan kayak gini. Aduh, Mbak, Dengan Mbak, perempuan kayak gini. Mbak, Halo. mending jangan dong, Mbak. Mbak ingat penyakit, jangan mau kayak Jangan gitu. ya. Kantor aku nggak mau jelek reputasinya ya. Mending kamu pergi aja deh dari kantor aku. Daripada reputasi kantor aku jelek ya. Mending kamu aja yang jelek. Sana. Ini ibu sama bapak salah paham. Saya nggak mungkin ngelakuin itu semua. Lagian juga ibu sama bapak bilang kalau kita baru kenal. Dan bapak sama ibu udah ngejat saya kalau saya mau berbuat aneh-aneh di kantor Nah, bapak. buktinya nih, pakaian kamu sadar nggak berpenampilan seperti apa? Biar apa coba ya? Kalau kamu itu di sini cuma mau numpang duduk, ya udah kamu berpakaian yang rapi aja. Ngapain harus pakai baju terusan terus pendek di atas lutut kayak gitu? Biar apa? Kamu duduk kayak gini terus kamu duduk seperti ini biar apa? Pahanya kelihatan sama Bu, orang. Oke, saya mau jelasin sama ibu kalau sebenarnya rumah saya nggak jauh dari sini, Bu. Saya buru-buru dan saya nggak sempat untuk ganti baju.
keadaan saya memang seperti ini. Saya nggak punya baju yang mewah. Gak punya baju lagi dong, Pak. Lagian kalau rumah kamu itu dekat dari sini, ngapain kamu nggak pulang aja? Duduk aja di rumah kamu. Ngapain duduk di depan kantor orang? Hah? Kamu itu cuma mau merusak pemandangan dan mau ngehancurin pemikiran karyawan yang ada di kantor ini. Iya, Ya? nanti kalau karyawan di sini nggak fokus kerjanya, siapa yang bertanggung jawab kamu? Di sini ini kantor yang mewah ya. Di sini udah terkenal di mana-mana. Kalau semuanya nanti salah satu karyawan di sini ada yang nggak fokus, apalagi ada beberapa orang yang nggak fokus sama kamu, gimana? Lagian gelandangan kayak kamu nggak usah tebar pesona deh. Saya pusing banget. Udah biarin aja, Pusing. biarin aja. Dia mau pingsan kek, dia mau mati kek. Saya minta tolong izinin saya buat istirahat dulu sebentar di sini, Pak. Nggak ada ya, nggak boleh. nggak ada. Ntar kalau kamu KO di sini gimana? Aku juga kan bisa tanggung jawab di sini, hah? Aku juga kan yang bakalan kerepotan. Jadi saksi lah, jadi inilah, hah? Lah malam duduk lagi. Mbak kalau mau duduk di depan kantor mewah ini, Mbak harus bayar sama kita. Nggak usah bayar. Bayar kalau dia mau duduk. Yang Saya penting nggak pergi aja dari sini, nggak Ya, usah kalau bayar. dia nggak mau pergi, ya udah suruh bayar aja. Ini kan dia punya perhiasannya, perhiasannya banyak. Ya udah. Kenapa lagi dia? Cariin Berapa apa? lagi, Mbak? Hah? Cariin apa? Ada yang hilang? Nggak usah sosokan mencari barang kamu yang hilang di sini. Nggak usah ya. Aku pengennya kamu pergi dari sini ya. Aduh, kehilangan barang apa sih Mbak? Dari tadi Mbak duduk di sini nggak ada yang jatuh. Bu, saya kehilangan gelang saya. Aku bilang pergi. Kalau enggak, bakalan aku panggil sapam untuk nyeret kamu keluar dari kantor aku. Dengar? Pergi. Aku kepret juga kamu. Udah jauh. Telat. Gimana? Kamu tambah suka nggak sama aku sekarang? Aku sampai mati pun, sampai kiamat pun aku nggak bakal suka sama kamu. Tampang aja kayak gitu. Nggak mau. Ya udah deh. Aku bakalan operasi plastik ini kamu deh. Aduh, kamu uang aja nggak punya. Aku udah happy banget. Udah ngusir beberapa orang di sini. Kayaknya ada anak juga di sana yang mau kita usir juga. Nggak usah kan dia lagi main. Ngapain kamu masih ngusir juga? Kalian ngelihat perempuan nggak di sini tadi? Perempuan, Pak? Iya, soalnya aku nemuin perhiasan. Ini sama kayak perhiasan waktu aku berpisah sama teman kecil aku. Ya ampun. Udah, kamu diem aja. Nggak ada. Aku Pak. udah lama nyariin dia sebenarnya, tapi nggak ketemu. Tapi tadi aku sempat ketemu sama perempuan yang lagi sakit perut. Katanya dia menumpang istirahat di daerah sini. Nggak ada, Pak. Nggak Tapi ada. aku barusan masih nyelesaikan kerjaan, terus aku mau tanya apa gelang ini punya dia. Kalau gelang ini memang benar punya dia, aku bakalan nikahin dia karena memang benar dia itu Sinta yang aku cari. Tapi itu gelangnya kayak punya saya, Pak. Coba deh, lihat gelang kamu deh. Gelang kamu ada nggak? Oh iya. Nggak ada, cuma jam tangan Itu aja. yang satunya. Ya enggak, Pak. Coba deh Saya buka. punya dua. Coba deh buka. Itu gelang kamu ada. Kau udah bilang ya. Tapi ini Rosita, cuma manik-manik, Pak. Romi. Bukan Mas, Pak. aku udah bilang ya sama kalian berdua. Baru aja tadi aku bilang sama kalian berdua. Kalian berdua masih mau ngeyel, masih mau ngajakin aku bercanda soal gelang ini milik Rosita. Mau aku pecat kalian berdua? Enggak, Pak. Enggak. Saya nggak ikut-ikut, Pak. Kamu duluan barusan. Kan mungkin punya kamu. Coba deh, kamu lihat baik-baik ini gelang kamu apa tidak. Enggak, Pak. Enggak, bukan punya saya itu, Pak. Awas ya, kalau kalian berdua masih ngaku-ngaku lagi dan kalian masih berani berbohong sama aku bakalan pecat kalian berdua. Oh, Pak, tapi mulai tadi. Aku juga tahu kok hutang kalian di mana-mana sekarang. Kalau kalian nggak kerja sama aku, kalian bakalan di penjara, tahu nggak? Iya, Pak. Tapi Pak, mulai tadi saya nggak ngelihat perempuan yang Bapak maksud, Pak. Emang tampilannya gimana sih, Pak? Ciri-cirinya, Pak? Dia pakai baju warna hitam, putih, terus segini. Enggak, Pak. Oh. Enggak kelihatan. Orangnya putih, cantik. Nggak ada, Pak, orang yang Bapak maksud. Yang ada cuman ada gendut, Pak. Hitam juga, dekil. Kayak timba, Pak. Berarti bukan, orangnya itu ya seginilah tingginya. Ya, Terus enggak ada, dia putih, rambutnya lurus, cantik banget. Enggak ada, Pak. Saya enggak kelihatan dari tadi udah keliling di sini enggak ada perempuan yang Yaudah deh, sekarang begini aja. Kalau memang kalian nggak ngelihat, karena kalian juga nggak ada kerjaan, ya. aku minta bantuan sama kalian. Wah, dengan setengah hati, Pak. Tolong dong, mungkin kalian ngelihat di daerah sini. Kau juga memanggil kita, mungkin kita juga ngelihat barusan.
Oh, nanti kalau kita semuanya ngelihat perempuan itu, kita dapat apa, Pak? Mau aku pecat? Hah? Oh, enggak. Kan kita udah mau bantuin Pak, kenapa mau dipecat? Ah, masih minta imbalan aja. Kamu udah aku kerjakan di sini. Aku kasih pekerjaan di sini. Aku tambahin gaji kalian. Udah beruntung. Kalau kalian nggak kerja sama aku, nggak bakalan ada orang yang mau nerima karyawan seperti kalian berdua. Iya, maksud saya siapa tahu aja Pak ini Udah orang yang pembohong, kerjaannya juga gak benar. Ya, Paham gak yang aku maksud? Iya, Pak, paham ya. Sebentar lagi kita bakal cari perempuan yang Pak Bagas maksud. Kita bakal cari keliling kantor di sini. Siapa tahu masih ada di sekitaran sini, Pak. Aku pasti bakalan bersedih kalau perempuan itu nggak aku temuin. Aku udah janji kalau hari ini aku gak nemuin perempuan itu, aku mau menikah sama orang yang suka sama aku, siapapun itu. siapa Pak? Rame, aku kan punya kesempatan dia buat nikah sama Pak Bagas. Tapi kan Pak Bagas bilang Gak usah bisik-bisik. nanti kalau ketemu sama perempuan itu kita usir aja. Hei, Iya, Pak. gak usah bisik-bisik. Bahas kerjaan, Pak. Bahas kerjaan depan saya bisik-bisik. Yaudah deh, sekarang begini aja. Kalian juga udah gak ada kerjaan kan? Udah semua Pak. Sekarang kalian bantu aku buat nyari perempuan itu. Ya udah Pak, kita bakalan bantuin Pak. Udah buruan. Iya, ya udah, Pak. Ya udah jalan. Oh, sekarang, Pak. Besok, tahun depan. Tahun depan masih ya udah ya. Hei, lama-lama aku tondok juga kamu ya. Katanya masih Ya tondok. sekarang. Iya, kita carinya kemana, Pak? Dari ke sana. Udah buruan. Buruan. Permisi Pak. Wibawaku kerasa gak ada wibawanya di depan Romi sama Rosita. Punya karyawan bego banget. Cuma disuruh nyariin aja. Masih banyak ini itu. Giliran gaji gak bisa telat. Udah bagus. Jabatan aku naikin. Gaji aku kasih 2 kali lipat. Tapi masih tetap aja begitu. Gimana ya? Aku caranya nemuin wanita itu. Harusnya tadi aku gak menyelesaikan kerjaan dulu. Aku harusnya langsung ke sini. Mending sekarang aku langsung cari Gita aja. Minta bantuan Gita buat nyari perempuan itu. Siapa tahu aku bisa ketemu. Mungkin dia emang beneran cinta. Nah, Pak Gita. Iya, Pak. Kebetulan Pak Gita di sini. Kan kerjaan yang saya ini udah selesai kan? Untuk ruangannya Pak. Iya. Udah selesai Pak. Nah sekarang begini Pak Gita. Tadi waktu sebelum saya ketemu sama Pak Romi sama Bu Rosita dan juga Pak Gita, saya ketemu sama perempuan dan gelangnya jatuh. Tapi saya nggak tahu ini gelang punya perempuan itu apa enggak. Dan gelangnya persis banget sama gelang yang saya kasihkan waktu kecil sama sahabat saya. Aduh. Namanya Sinta. Dan tadi ada gembel juga, bukan gembel sih, tapi dia kayaknya orang nggak punya. Terus bilang mau istirahat karena sakit perut, saya izinkan. Tapi barusan saya cari juga nggak ada. Saya juga udah minta bantuan sama Bu Rosita dan juga Pak Romi buat nyariin. Kayaknya ini gelang bener punya orang itu Pak. Soalnya kan saya udah lama sama Pak Bagas. Pak Bagas kan feelingnya kuat. Iya Pak Gita, saya nggak mungkin salah ngelihat ataupun gelang ini sama persis. Nggak mungkin karena saya tahu betul gelang ini Pak Gita. Emangnya perempuannya seperti apa sih Pak? Dia cantik, hidungnya mancung, ya tingginya segini Pak Gita. Pokok lebih kecil dari saya sedikit. Orangnya putih. Ada di sekitar sini Pak. Tadi bilangnya dia mau di depan kantor. Tapi aku cari-cari barusan nggak ada Pak Gita. Tahu jangan-jangan dia udah pergi. Padahal seandainya tadi saya gak ketemu sama Pak Gita dulu sama Pak Romi dan juga Bu Rosita, saya udah mau nyamperin. Tapi Pak Gita tadi manggil saya. Ya kan tadi Pak Bagas bilang nyuruh manggil Bu Rosita sama Pak Rom. Iya tapi datangnya waktu yang nggak tepat. Pak Gita nih gimana sih? Saya udah mau ketemu sama teman saya, sahabat saya. Tapi ini malah hilang lagi. Kalau nggak gini deh Pak, mending saya cari aja orang itu. Daripada Pak Bagas nyalain saya juga. Saya kan juga gak enak Pak. Ya bukan nyalahin, tapi perantaranya saya gak ketemu sama perempuan itu gara-gara Pak Gita juga. Coba Pak Gita gak usah panggil-panggil saya dulu. Kalau begini saya kan kesel Pak Gita. Perempuan itu lebih berharga dari pekerjaan yang saya punya sekarang. Saya gak apa-apa karir saya anjlok, perusahaan saya bangkrut, tapi saya bisa ketemu sama sahabat saya. Karena ibu saya dulu berpesan Pak Gita sama saya almarhum ibu. Yang boleh, ibu saya bilang, gelang ini boleh dikasihkan tapi sama perempuan yang bakalan jadi pendamping hidup aku. Oh. Gitu Pak Gita. Berat juga nih Pak.
Yaudah deh, sekarang begini aja. Pak Ita, bantu Pak Romi sama Bu Rosita cari. Saya juga mau cari ke daerah sana. Nanti siapa yang ketemu duluan, Pak Ita langsung telepon sama saya. Siapa? Udah kalau gitu saya ke sana, bagian ke sana aja. Ikhlas enggak? Kalau nggak ikhlas, bilang aja nggak ikhlas. Ikhlas Pak, ya ikhlas Pak. Soalnya ini kan juga kesalahan saya Pak. Yaudah deh, kalau begitu. Udah saya ke sana dulu Pak. Aku tambah pusing kalau udah begini. Harus kemana aku nyari lagi ya? Tapi aku yakin dia gak bakalan jauh dari tempat ini. Aku harus tetap berusaha sebelum dia pergi jauh. Aku bakalan kehilangan jejak lagi. Awas saja ya. Kalau Pak Romi sama Bu Rosita nemuin dia, tapi bilang gak nemuin, aku bakalan hancurin karir dia. Ini bukan soal main-main. Soal pekerjaan dia boleh berbohong sama saya. Tapi kalau soal ini, awas saja. Aku bakalan keseperhitungan sama mereka. Mana ya? Tadi aku ini jalannya di sini deh. Tapi kenapa nggak ada ya? Aduh, seliperku hilang gara-gara gelangku hilang. Nah ini, mana itu juga gelangnya sih? Aku bilang sama kamu ya, kamu segera pergi dari kantor aku ya. Aku nggak mau ngelihat kamu di kantor aku lagi. Dengar? Ya? Iya, karena di sini udah banyak yang kehilangan kan ya, Pak? Banyak banget Saya yang juga hilang. kehilangan Pak, Bu. Gelang saya hilang. Alah, paling gelang murahan itu nggak usah dicari, mending mbaknya pergi aja dari sini. Ngotor-ngotori kantor di sini aja. Jangan-jangan Bapak sama Ibu udah hipnotis saya. Notis. Kamu kira aku ini kekurangan uang? Hah? Uang aku itu udah banyak. Kalau gelang murahan kayak itu, aku nggak mungkin ambil, ya? Ya buktinya gelang saya hilang saat Bapak sama Ibu datang. Lagian gelang apa sih yang kamu maksud itu? Gelang manik-manik doang? Atau gelang apa? Itu satu-satunya harta benda yang saya punya, Bu. Lagian aku datang sama Bu Rosita itu, gelang kamu tuh emang udah nggak ada. Kamu emang udah gak punya gelang, nggak pakai gelang, tahu nggak? Atau emang kamu cuma ngaku-ngaku aja, sok-sokan bilang kalau gelang itu ngaku biar kita berdua ini tanggung jawab, terus kamu mau peras kita? Enggak, Bu. Oh. Saya Jadi memang ini punya gelang intinya itu. modus ya, Enggak, modus. Pak. Saya bukan berniat modus, saya memang punya gelang, tapi gelang itu hilang. Nah ini gelang kamu ada kok. Saya punya beberapa, Bu, dan itu emang simpanan saya. Kalau gelang itu sampai hilang, saya nggak punya uang sama sekali, Bu. Udahlah, aku itu nggak mau tahu gelang itu hilang, kamu nggak punya uang sama sekali. Aku nggak mau tahu. Yang harus kamu tahu, kamu segera pergi dari kantor aku. Aku nggak mau ngelihat ada gembel di halaman kantor aku. Ya, Betul itu. Daripada kamu di sini itu cuma buat karyawan di sini matanya itu gimana ya? Ngeliat kamu terus, dia nggak fokus. Lebih baik kamu pergi aja di sini. Udah. Ayo pergi. lagian orang kayak kamu itu nggak beda jauh sama sampah. Ya, udah pergi sana. Pergi. Ngapain masih diam ya? Kamu kayak gak punya telinga. Saya baru inget, ini kantor punya Bapak kan? Pasti Bapak sama Ibu punya CCTV. Saya boleh minta tolong buat liatin CCTV nggak? Bu. Kerjaan kamu kalau nggak minta tolong, minta-minta ya? Hah? Aku bilang kamu pergi dari kantor aku. Kamu budek ya? Hah? Saya mohon sama Bapak, Pak, sekali ini aja. Saya mohon sama Bapak, Pak, sama Ibu juga. Aduh apa? Saya mohon sekali aja. Nggak Saya ada. minta tolong dicekkan CCTV karena saya yakin gelang itu jatuh di sini. Kalau gelang kamu jatuh di sini pasti ada ya. Gelang murahan itu nggak bakalan laku pada karyawan-karyawan yang ada di sini, termasuk aku sama Bu Rosita. Betul ya. itu. Ya mungkin menurut Bapak sama Ibu gelang itu nggak ada harganya. Tapi bagi saya gelang itu sangat-sangat berharga karena itu gelang pemberian orang tua saya, Pak. Emang itu berapa sih harganya? Hah? Sehingga kamu sampai mati-matian untuk mencari gelang yang Ya udah nih, aku kasih aja uang cuma-cuma sama kamu. Gak usah cari gelang, kamu pergi aja dari sini. Nggak usah, Bu. Saya di sini bukan mau minta-minta tapi saya sih tadi cuma minta tolong buat istirahat aja kok di tempat Bapak sama Ibu. ya udah, kan tadi udah istirahatnya. Udah pergi sana. Jangan pernah balik lagi ke sini. Kalau bisa pergi jauh-jauh deh. Kemana kayak gitu? Hah? Ke luar negeri kayak gitu. Ya enggak? Emang kehadiran saya Iya, bikin risih. Kehadiran kamu itu bikin risih sama kita berdua. Kehadiran Gak enak kamu dipandang mata gitu. bisa Tapi- bikin bencana di kantor ini, tahu nggak? tapi saya nggak ngelakuin apa-apa kan, Memang gak Bu. ngelakuin apa-apa, tapi kamu kan mengotori kantor di sini. Kamu dengan duduk di sana aja. Banyak karyawan itu yang fokusnya keluar, bukan ke depan komputer. Udahlah, lagian kita berdua ini masih banyak kerjaan ya. Banyak tanya terus deh dari tadi. Kamu ini sebenarnya mau ngapain sih di sini? Mau tebar pesona? Mau gatel? Udah, tempat kamu kan di sini.
Pergi sana. Perginya ke sana, Bu. Oh, salah. Ke sana. Saya cuma minta waktu sebentar aja, izinin saya buat cari gelang itu sampai ketemu. Setelah itu saya janji saya bakal pergi. Saya nggak bakal datang lagi ke tempat ini. Udahlah, mending kamu pergi aja. Gelang kamu nggak bakalan ada di sini Pak, ya. saya mohon sama Bapak kasih saya waktu sebentar aja, Pak. Aku bilang enggak. Saya mohon, Pak. Saya janji saya nggak akan balik lagi ke sini kalau Bapak sama Ibu berikan saya keringanan. Saya memang nggak berpengaruh di Pak Gita, udah apa? Saya udah suruh dari orang sama Pak Bagas. Serius? Kalian udah menemukan? Bukan ini orangnya. Pak Ya, Bagas. dia cuman gembel, Pak. Dia tuh gembel yang mau nerobos masuk ke dalam kantor kita, Pak. Pak Bagas. Ah, sok-sokan kaget Ini aja. orangnya? Bukan, Pak Gita bukan. Ini kok malah marah-marah sama saya sih? Maaf Pak Gita. Pak, kan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya pindahan ke kantor yang baru, Pak. Jadinya mending kita itu fokus aja untuk pindah. Pak, maaf, saya boleh tahu nggak yang namanya Pak Bagas? Ini ciri-ciri orang yang dicari Pak Bagas. Bukan. Nggak mungkin, Pak. Dia itu cuman gembel, Pak. Dia itu maling, Pak. Pak, saya boleh ketemu yang namanya Pak Bagas? Kamu ngapain? Bisa Mbak, bisa Mbak. Apa mau saya anterin aja? Enggak, Boleh, Pak, sekarang. Mau kemana? Mas Bagas? Tahu saya? Saya sudah nemuin orang yang Bapak cari, Pak. Bentar deh. Saya mau tanya. Tunggu dulu. Ini saya Ini bilang. punya saya. Ini punya kamu. Nama kamu Sinta bukan? Nama aku Sinta. Berarti kamu bener Sinta, teman kecil aku yang aku cari selama ini. Aku Bagas, kamu kan nggak? Aku memberikan gelang itu pemberian orang tua aku. Aku berikan sama kamu. Aku ingat, makanya tadi juga, kayaknya kalau nggak salah tadi aku nabrak kamu kan, makanya gelang ini jatuh. Aku Bagas. Kamu kemana sih selama ini? Hidup aku sekarang udah berubah, Mas. Aku juga nggak nyangka ternyata kamu udah. Ini ya, aku mau kasih tahu sama kamu. Aku pemilik kantor ini. Aku udah lama nyariin kamu. Tahu nggak? Kamu mereka yang nemuin. Aku udah perintahkan mereka buat nyariin kamu dari tadi, buat aku bawa sama aku. Mereka bilang ini kantor punya mereka. Jadi kalian Mereka juga sempat marah-marah sama aku gara-gara aku numpang istirahat. Maksud saya yang bekerja di sini, Pak. Bukan saya pemilik kantor ini, Pak. Rom, aku udah gak kuat sama kalian berdua. Tahu nggak? Kalian berdua nih bukan cuma bohong soal kerjaan. Tapi Kan masalah, tadi aku udah bilang sama kamu. Kalau ini hal yang paling penting, lebih penting dari kerjaan aku. Kalian emang kebangetan ya. Udah ya, mulai sekarang aku gak bakalan mempekerjakan kalian berdua. Kalian berdua bakalan aku pecat sekarang juga. Dan ingat, aku bakalan jamin gak bakalan ada kantor yang terima kalian berdua. Aku udah gak mau terima alasan lagi sama kalian berdua. Aku udah terlalu banyak terima alasan. Sekarang aku gak mau ngelihat muka kalian berdua lagi. Dan satu lagi, kalian siap-siap bakalan dipenjara karena kalian banyak hutang sama orang. permisi, Pak. Udah pergi. Kamu kemana sih? Aku udah dulu nyariin kamu. Emang iya kamu cariin aku? Pak Gita sekarang pergi kantor. Ya Pak. Pak, terima kasih ya, Pak. Oh iya sama-sama Mbak. Bener, aku nyariin kamu. Aku tiap hari nyariin kamu. Aku gak apa-apa. Aku gak jadi pemilik kantor, gak jadi bos di kantor. Tapi aku bisa bareng sama kamu. Aku bersyukur banget barang berharga ini ditemukan oleh orang yang tepat. Aku juga nggak menyangka kalau barangnya udah kamu kasih bisa kamu temukan lagi. Aku minta maaf karena aku nggak bisa ngejaga barang kamu dengan baik. Aku pasti nyariin kamu sampai kapanpun. Kamu kan tahu, itu pemberian orang tua. Jadi, itu juga wasiat dari orang tua aku. Siapapun yang nerima gelang itu harus jadi istri aku. Orang tua aku udah meninggal. Kamu pasti gak tahu kan? Aku nggak tahu. Aku minta maaf. Aku nggak ada di samping kamu saat-saat. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu mau nggak? Kalau misalkan kamu hidup sama aku bakalan ngubah semua kehidupan kamu. Aku bakalan bikin hidup kamu bahagia. Aku gak bakalan bikin hidup kamu kekurangan lagi. Tapi hidup aku udah jauh berbeda. Ya itu gak penting buat aku. Yang terpenting kamu bareng sama aku. Aku mau. Kamu janji ya sama aku,
Kamu gak boleh ninggalin aku lagi. Dan kamu setelah ini harus ikut sama aku. Kamu percaya sama aku. Aku bakalan setia kok sama kamu. Aku gak bakalan nyakitin kamu. Dan meskipun aku tahu sikap kamu kadang juga banyak gak enaknya sama aku dari dulu, tapi aku bakalan terima itu. Mungkin kita bisa perbaiki bareng-bareng untuk kedepannya. Dan sekarang aku pengen ngajakin kamu buat pergi belanja, pergi makan, dan kamu harus ikut aku pergi ke rumah aku. Keluarga kamu masih ada kan? Ceritanya panjang, nanti aku ceritain. Ya, sebelum udah. kamu. Nanti kamu cerita sama aku apapun dan bagaimanapun kondisi kamu sekarang. Aku janji, aku bakalan tetap di rumah kamu dan itu gak bakalan berpengaruh buat aku selagi kamu masih mau bareng sama aku. Oke? Makasih Mas. Udah deh, sekarang ini mobil aku. Mobil mewah ini mobil kamu. Iya, kamu pengen naik itu. Aku boleh cobain nggak? Aku nanti belikan 10 buat kamu. Jadi yuk. Yuk.